Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi bil Mustafa wala takunu min abna'id dunya, jangan jadi pemburu dunia.
akan. Wal dunya mudbirah, dunia mas banyak apapun bakal kita tinggalkan. Rumah mewah kayak ini ditinggalkan ya? Tinggal. Padahal hutangnya udah tahu dia di BTN kaya. Mobil ditinggalkan. Anak istri ditinggalkan. Tanah di Sukabumi kayak misalnya kita ditinggalkan. Kadang-kadang lucu kita beli sesuatu yang kadang sesuatu itu kita tidak pernah nikmat. Kenapa manusia lucu ya? Dunia yang bakal ditinggalin dia kejar begitu semangat, akhirat yang bakal dia dapatkan dia malas. Berarti error Pak. Pemikirannya error ya. Wala tagurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kau tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, kenyataan banyak manusia yang tertipu. Nah, agar kita gak tertipu Pak, mari kita naik. Nah, tulisan itu setelah di peras intisarinya ada 3. Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Sesuai dengan hadis Nabi, iman, Islam, ihsan. Kalau ingin bahagia hidup dunia akhirat, harus punya 3: ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak. Agar iman kita benar, agar Islam kita benar, agar ihsan kita benar. Kalau sudah kita miliki iman, Islam, ihsan, kita hidup nikmat betul. Kita akan merasakan kenikmatan yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah merasakan apa setelah Nabi kita Muhammad Pak, dengan Al-Qurannya, dengan hidayah Allah, tidak ada yang tidak enak hidup ini. Semuanya serba nikmat. Kadang-kadang kita bilang senang hidup kalau apa yang kita inginkan tercapai. Kayak bapak bahagia kalau anaknya keterima di perguruan tinggi nasional negeri. Makanya berusaha maksimal biar anaknya diterima di perguruan tinggi. Setelah lulus Pak, bapak senang kalau anaknya punya pekerjaan. Kita kata-katanya sudah punya pekerjaan, bapak senang kalau setelah bekerja dia punya istri. Udah punya suami istri, senang orang tua kalau punya anak. Yang udah punya anak senang kalau punya mantu. Kan itu ya rata-rata ya. Itu kalau apa yang diinginkan tercapai. Itu rata-rata manusia merasa bahagia kalau apa yang diinginkan, dicita-citakan tercapai. Tapi kan Bapak Ibu, tidak semua yang kita inginkan, tidak semua yang kita citakan tercapai. Berarti kita menderita dong kalau cita-cita enggak tercapai, kalau keinginan kita tidak tercapai, rugi dong. Karena sunnatullah, keinginan itu ada yang tercapai, ada yang tidak tercapai. Kalau kebahagiaan itu hanya pada tercapainya apa yang kita inginkan, berarti ketika tidak tercapai keinginan kita agak bahagia dong. Nah, dengan akhlak Islam, tercapainya keinginan ataupun tidak tercapai, we must be happy. Itu kita cari. Kalau bahagia dengan tercapai keinginan, siapa juga mampu. Baik. Hari ini kita lapar dan pengen makan. Makanannya ada. Kita bahagia. Kalau begitu, siapa juga bisa. Yang susah, pagi ini kita lapar, kepengen makan. Kenyataannya nggak ada makanan, tapi kita tetap bahagia walaupun tidak makan. Itu apa yang kita cari. Bapak punya anak, kepengen anaknya cepat dapat jodohnya. Orang kaya pengen jodohnya
anak pejabat. Kadang-kadang dijodohin itu anak kita. Nah kalau tercapai, senang tuh, dapat biasa pejabat tinggi, dapat mantu, wah kerja di luar negeri, gajinya dolar, wah senang kayak. Kenyataannya anak kita sampai sekarang belum dapat jodoh. Ayo, apa bapak ibu harus menderita ketika menghadapi anak belum dapat jodoh? Dapat jodoh, kita bahagia. Belum dapat jodoh pun tetap bahagia. Itu Pak yang kita cari dalam hidup. Makanya Abu Darda, Pak, Abu Darda, sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau dengan membaca Quran yang satu oleh Nabi, hadis-hadis yang satu oleh Nabi, beliau sampai mengatakan begini: kebanyakan manusia benci kepada tiga hal. Yakrahun nas salasa wa ana uhibbuhun. Kebanyakan manusia benci dengan tiga hal, sementara aku sebaliknya. Yakrahun al-faqra, manusia rata-rata benci dengan kemiskinan. Ayo saya tanya Bapak Ibu, siapa yang miskin? Wa yakrahun al-marada, mayoritas manusia enggak senang sakit. Ya, siapa yang mau sakit? Pengennya apa? Berobat biar saya. Makanya rumah sakit karena penumpang dengan ada BPJS. Yes. Makanya Pak nggak usah masuk BPJS dah. Karena cita-citanya Bapak ke rumah sakit. Pak ya, orang yang masuk asuransi Pak itu emang punya rencana kepengen sakit. Orang tua kita dulu nggak masuk asuransi Pak. Makanya kalau orang kita ini kurang tawakal kepada Allah, nanti kalau saya sakit, kalau ada BPJS, asuransi saya aman. Aman gimana? Ujung-ujungnya ente masuk rumah sakit. Nah, jadi Pak, bedanya orang dulu sama sekarang, kurang tawakal. Orang tua kita dulu nggak ada yang berpikir anak dua aja, nggak ada. Pernah nggak kakek nenek kita anak dua aja? Nggak ada. Saya orang Betawi, saya generasi 11. Tuh, doyan kangen, tawakalnya tinggi. Orang sekarang dua aja, bahkan satu aja. Anak mana atu kena narkoba, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Deh, anak muda banyakin aja anak deh. Saya berapa baru 4 ya. Saya baru 4. Saya katanya, saya ini orang Betawi, lalu kalau bisa anak paling dikit 4. Loh, banyak amatnya. 4 itu kenapa? 1, kalau lu meninggal dunia, umpama Pak RT lagi ke Bandung, Pak RW lagi ke Surabaya, tetangga lagi ziarah atau pada umroh semuanya, meninggal lu dua sama anak-anak, lu mati, dekat 4 orang mau gampang digotong ke kuburannya. Kalau kedua berat, keempat tapi gimana kalau anak saya perempuan semua? Lah kalau bakal punya mantu laki-laki yang gotong mayat tuh mantu lo 4, depan 2, belakang 2 sampai kuburan. Insya itu orang Betawi filosofinya gampang aja ya. Anak ini mah kayaknya udah boleh. Kurang aku. Bu atau lagi bu. Ini saya serak banget ya makan apa ya tadi. Padahal belum makan apa-apa, serak ya. Nah, jadi Abu Darda Pak mengatakan uhibbul faqra. Ya, tadi manusia kan benci dengan 3, benci dengan miskin, benci dengan penyakit,
benci dengan al-maut, kemati. Wah, lebih berat lagi ya. Miskin, sakit, mati. Kira-kira lebih enak yang mana Bapak Ibu? Apa miskin, apa sakit, apa mati? Nggak ada enak. Rata-rata kita kalau berpikirnya nafsu bilang nggak ada enak. Tapi Abu Darda kenapa sebaliknya? Wahibbul marad, aku lebih cinta dengan penyakit. Aku lebih cinta dengan al-faqr, kemiskinan. Aku wahibbul mauta, aku lebih cinta dengan kematian. Aneh kan? Sama-sama manusia, filosofinya beda. Berapa? 180 derajat. Kita mah benci miskin, nggak senang amat miskin, penyakit, mati. Abu Darda bilang, aku lebih senang miskin, aku lebih senang sakit, aku lebih senang mati. Hebat nggak Pak manusia? Kalau Bapak kayak Abu Darda, you will be happy forever. Nah, ini kita kaji akhlak Islam itu ini. Karena kan tujuan hidup kita bahagia ya, fiddarain, agar bahagia hidup dunia akhirat. Sunnatullah, hidup itu ada 2 bagian, ada hidup, ada mati, ada kaya, ada miskin, ada sehat, ada sakit. Kalau manusia senangnya ketika hidup kaya, sehat aja, itu mah siapa juga bisa. Ya, kalau manusia kepengennya hanya hidup sehat, kaya, itu mah mau semua. Tapi sunnatullah harus terjadi. Miskin, sakit, mati. Makanya iman itu hanya 2. Al-iman nisfan. Iman terbagi 2 Pak. Baina syukri was sabr. Antara syukur dan sabar. Syukur itu tadi hadapannya dengan 3 hal: hidup, kaya, sehat. Sabar untuk menghadapi kematian, kemiskinan, penyakit. Orang Islam punya 2-duanya Pak, jurusnya. Orang kafir nggak punya ini. Orang kafir kepengennya hidup selama-lamanya di dunia, pengen kaya selama-lamanya di dunia, kepengen sehat. Makanya pas mati bingung dia, orang Islam mati, inna lillahi wa inna ilaihi. Emang Pak, inna lillahi itu ungkapan kesedihan? Bukan. Hanya orang yang nggak tahu artinya. Kalau bilang inna lillahi menangis. Orang Islam karena nggak tahu artinya, ketika nggak dengar inna lillahi pada nangis. Bahkan ketika handphone, ketika ngomongin kematian, inna lillahi inna ilaihi raji'un. Pura-pura sedih ya. Akhirnya, kenapa? Umat Islam tidak ngerti apa arti inna lillahi. Inna lillahi sama apa dengan alhamdulillah. Kalau dapat nikmat kita bilang apa? Alhamdulillah. Ketika musibah, inna. Pada ayat-ayat alhamdulillah, segala puji itu lillah milik. Inna, sesungguhnya kita itu lillah milik. Nah, sama-sama milik. Kenapa kau beda-bedakan? Kehidupan milik, kematian milik. Kenapa kau beda-bedakan? Aneh kan manusia Pak ya? Karena nggak paham manusia dikirain nikmat itu sehat aja, padahal sakit pun Pak ternyata kenikmatan. Nah, bisa begitu nggak tuh filosofi hidup kita ya? Ini Abu Darda Pak. Aku lebih senang miskin, tawadu'an li Rabbi. Aku lebih suka hidup miskin. Kenapa? Dengan kemiskinan itu aku dari tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah tunduk kepada Allah itu kebahagiaan? Hanya orang kafir Pak yang ketika miskin kagak mau tunduk. Kemiskinan itu emang cara Allah agar manusia tunduk. Ini sudah dengan hadis Nabi, laula salas ma taqta ibnu Adam rasa. Kalau nggak ada 3 hal, manusia nggak pernah nunduk kepalanya kepada Allah.
sombong terus. Cara Allah agar manusia itu tunduk dengan 3 tadi: miskin, sakit, mati. Orang kan kalau kaya sombong ya. Coba kerja jatuh miskin. Waktu kaya kan ngedeleng rekam. Jatuh miskin dah, perusahaan bangkrut, utang banyak, langsung Pak di masyarakat. Betul. Jadi cara Allah untuk menundukkan manusia dengan kemis. Karena kalau dikasih kaya terus dia sombong terus. Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud, ya Fir'aun, Abu Jahal kaya terus sombong. Makanya para nabi dikasih sakit. Jadi ibu kalau sakit bu ucapin alhamdulillahirabbil. Bu, kalau bapak sakit alhamdulillah. Karena kalau bapak nggak sakit bu, bapaknya nabrak dulu. Sholat jarang ya. Tuh orang kaya kan gitu rata-rata ya. Makan pagi di Bali, makan siang di Hong Kong, makan malam di Amerika. Kadang-kadang dengan kekayaannya tidur semalaman 80 juta. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah, kenapa bapak tadi berani tidur semalam 80 juta? Karena kagak punya duit. Karena miskin. Untuk kita miskin Pak, kalau kaya belum tentu ada di masjid pagi ini. Yang ucapin alhamdulillah. Paham Pak? Paham kan ya? Jadi orang-orang kaya Pak yang banyak dosanya. Orang miskin mah boro-boro Pak. Orang miskin nggak ada pikiran dosa gede, orang miskin mah paling minta, kasih apa segitu dah. Orang miskin mah Pak berbuat apa? Kejahatan yang banyak juga kagak orang miskin. Yang berbuat jahat banyak orang kaya. Orang kaya dengan duitnya beli bom, hotel runtuh ya. Coba orang miskin membobol rumah apa dengan pisau Pak? Dia kecil. Makanya apa? Allah kalau ingin menghancurkan sebuah negeri, itu Allah bikin para petingginya zalim. Idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Aku kata Allah kalau ingin menghancurkan sebuah negara, aku bikin para petingginya zalim semua. Kalau pejabatnya pada zalim, rakyat mampus semuanya. Hitler satu orang berkuasa, habis manusia tanah. Tapi orang miskin tak membantu apa? Baru mau nyopet juga ketahuan sama CCTV, ketahuan. Ayo kita ngaji akhlak Islam agar kita ini bahagia dimanapun, kapanpun, dan selama. Buat apa hidup nggak lama di dunia? Bapak Ibu menderita karena kemiskinan, jangan. Buat apa kita hidup di dunia nggak lama menderita karena penyakit, jangan. Wahibbul marad, kata Abu Darda, aku senang dengan penyakit. Kenapa? Takfiran lizunubi. Karena dengan sakit itu dosa-dosaku dihapus oleh Allah Subhanahu. Tidak ada kebahagiaan kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Para narapidana coba apa yang mereka harapkan? Ampunan dari pemerintah. Memang mereka pernah membunuh, memang mereka pernah korupsi, tapi ketika diampuni, dibebaskan, ya Allah. Ternyata dapat ampunan itulah kebahagiaan. Nah, bapak-bapak saya tanya nih, bapak-bapak pernah kan nyakitin bininya kayak jujur? Pernah kan? Pernah berbohong kan pernah kan? Akhirnya coba nggak dimaafin sama istri kita. Seminggu ditanya, enak nggak Pak? Kita dimaafin Pak. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, dikasih nih. Tuh, ketika kita pernah salah sama istri dan istri maafkan kita, itulah kebahagiaan. Ya, ternyata maaf adalah kebahagiaan. Abu Darda filosofi tinggi sekali. Aku suka penyakit karena penyakit itu menghapus dosa. Besok kalau pada punya penyakit jangan pada sedih. Alhamdulillah. Sambut ahlan wa sahlan ya syiar sholihin.
selamat datang wahai tetamu orang-orang soleh. Penyakit anggap tetamu. Subhanallah. Asing gitu Pak itu. Miskin aja bahagia, sakit aja bahagia, apalagi kaya dan sehat. Yang terakhir kata Abu Darda, wahibbul mauta ishtiyaqan li rabbi. Aku lebih senang kematian karena dengan kematian itu aku bertemu Tuhanku. Wah, Pak, tinggi lagi. Orang kafir kenapa takut dengan kematian? Karena orang kafir kebahagiaan di dunia ya. Kalau mati kenikmatan dunianya hilang. Bagi orang kafir kalau gua mati berarti gua nggak terdapat kenikmatan. Orang Islam jauh lebih berpikir ke depan. Justru kematian adalah awal kehidupan yang abadi. Subhanallah. Ya, hadis ini kita bahas aja kan. Kita amalkan juga ya. Jadi tujuan ngaji itu Pak agar hati kita yang asalnya gak tahu jadi tahu. Saya juga baca hadis ini langsung Pak berpengaruh pada diri saya. Ya juga ya. Selama ini saya takut khawatir hidup kalau istri meninggal, anak sakit. Tapi pas setelah baca hadis seperti ini, ternyata anak sakit itu membuat dosa-dosa orang tua diampuni. Asalkan orang tua sabar menghadapi anaknya sakit. Oh, pahala sabar. Gitu Pak. Jadi ketika dapat musibah, pahala sabar yang kita dapatkan. Bahkan pahala sabar itu jauh lebih besar dari pahala amal saleh yang lain, daripada haji, bahkan daripada jihad. Kalau sholat masih ada hitung-hitungannya Pak. Sholat jamaah 27 rakaat, 27 derajat. Sedekah ada hitungannya 1 sampai dengan 700. Tahu sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar itu nggak ada angka, nggak ada hitung-hitungan. Orang pada derajatnya bisa tinggi di akhirat bukan karena sholat, bukan karena harinya pulang pergi, bukan karena sedekah, bukan. Karena musibah yang begitu banyak Allah berikan kepadanya, tapi dia bersabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah nanti di akhirat ya, orang miskin jauh lebih dulu masuk surga, 500 tahun lebih dulu orang miskin masuk surga, orang kaya belakang. Ya Allah Maha Adil, yang kenikmatannya didahulukan di dunia, ya akhiratnya di belakang. Yang di dunia hidup keadaan miskin, sakit-sakitan, nanti di akhirat kenikmatan surganya didahulukan. Bahkan orang hamba Allah yang pertama kali diperlihatkan kenikmatan surga adalah hamba-hamba Allah yang ketika di dunia matanya putih. Saya baca terus hadis begini. Orang yang pertama kali dikasih melihat kenikmatan surga adalah orang-orang yang ketika di dunia putih. Di dunia gak pernah melihat keindahan kan? Keadilan Allah nanti ketika di akhirat orang-orang buta di dunia Allah kasih untuk melihat pertama kali kenikmatan surga. Ketika melihat langsung, walaupun di dunia gak pernah melihat, ketika melihat kenikmatan surga udah hilang. Selama di dunia kan udah baru ya hilang. Sementara nanti orang-orang yang sehat mata dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa mata kamu? Apakah untuk melihat kemaksiatan? Apanya untuk melihat WA, Instagram, Facebook? Ayo saya tanya bapak-bapak ini, kira-kira lebih banyak melihat Al-Quran apa HP dulu? Oh, kayaknya kalau nggak lihat HP, oh kayak menderita ya. Apalagi sama selingkuhannya, ya kan? Ya Allah, mau mandi bawa HP, tidur bawa, makan bawa HP, takut kelihatan istrinya. Yang mata yang begini lama di akhirat tak melihat surganya.
Pak ya. Inilah Pak. Makanya kita ayo, udah banyakin ngaji aja deh Pak. Kalau hati kita Pak sering mendengar kayak gini Pak, happy Pak ya. Tapi kalau berita hoax panas, ya. Pokoknya di HP banyak hoax Pak. Saya kadang-kadang bingung, lamaran si ini ngedukung ini ngapa di HP bisa? Bro, saya bingung Pak. Ternyata dirubah ya. Udah pusing dah ya. Makanya nyoknya kita baca Al-Quran yang pasti benar. Nah, cuma sekalian itu bedanya akhlak Islam. Akhlak itu mengambil yang utama. Kalau diumpamakan Pak, Islam itu kan ada iman, agama itu iman, Islam Islam. Iman itu fondasi. Kalau ke masjid nih, fondasi dia ke dalam ada 5 meter fondasinya, masa lebih. Islam itu tiang. Ihsan itu ornamen, hiasan, lampu, listrik, kaligrafi, cat. Jadi indah. Ada orang beragama cukup iman dengan Islam, sampai sholat aja untuk Islamnya dikerjain, cuman akhlaknya kagak ada. Tuh, itu kayak bangun masjid cukup fondasi apa tiang. Ya jadi masjid, tapi kagak indah. Atau bapak punya istri kagak pakai baju naik aja. Oh indah itu kan ya. Malu Pak, indah dari mana sih? Masa bapak punya bini telanjang indah kan? Itu indah kalau di kamar Pak. Jadi kalau bapak lagi rapat ya acara derma wanita, ya kartu istri ikut ya. Coba indah nggak? Isi bapak telanjang sendirian, indah nggak? Malu tau Pak. Ini iman Islam ihsan. Makanya dalam agama ada syariat, tarekat, hakikat. Orang beragama hanya baru sampai syariat, baru sampai tarekat. Yang terpapa sampai hakikat. Syariat itu bagikan kapan? Ya. Tarekat bagikan ada di atas kapal. Hakikat diving to in the sea, nyelam ke dasar lautan, itu hakikat. Orang Islam hanya banyak yang puas sampai naik kapal. Kalau bapak ancol ya Pak, naik kapal 1 kilo, pulang dah ke mana nih? Cerita sama anaknya, Pak, tadi bapak dari laut ya? Iya kan. Ada apa aja Pak di laut? Ada kapal, bapak melihat indahnya laut, air. Udah bapak pulang, segitu. Kenapa bapak nggak nyelam Pak dasar lautan? Dasar lautan lebih indah. Nah, orang yang mampu diving ke dasar lautan itulah melihat ikan-ikan yang indah, karang-karang laut yang indah, bahkan mutiara di bawah. Jadi umat Islam itu memang pasti terbagi 3 golongan. Ada yang imannya luar tinggi, amalnya kurang. Ada yang iman amalnya bagus tapi akhlaknya kurang. Ada yang iman amal akhlaknya bagus. Itulah para orang-orang yang saleh, para aulia, para siddiqin, para nabi dan rasul. Kita mau kayak apa nih Pak? Yang terserah kita ya. Bapak Ibu mau yang kayak apa nih? Apa cukup tadi ngeliat kapal aja nggak naik? Oh kapal gede banget ya. Naikku, takut, takut tenggelam belum apa udah takut. Ada Pak manusia kan ngeliat Islam macam gitu aja. Iya, gue percaya la ilaha illallah. Ayo sholat lama Tuhan. Haji enggak, takut kapalnya jatuh sama. Ada orang sakit. Ada orang Islam, syahadatnya bagus langsung amal, sholat atau Islam dikerjakan. Tapi apa? Sama tetangga nggak bagus hubungannya, sama istri nggak bagus hubungannya, sama anak nggak bagus hubungannya. Yang cakep, lengkap, iman, Islam, ihsan. Nah kalau kayak kelapa Pak, ya,
Kelapa itu ada kulitnya, serabutnya, ada batoknya, ada air. Nah kira-kira Bapak mau yang mana Ibu? Cukup serabutnya aja, atau batoknya aja, atau mau minum air kelapa? Nah, yang kita tuju apa? Air kelapa. Tapi banyak orang yang tidak sampai minum air kelapa. Kenapa? Bukan serabut aja malas, apalagi batok yang keras. Kalau ibu-ibu bukan airnya, santannya. Tuh Pak, santan itu hakikat. Karena Allah kasih kemampuan manusia berbeda-beda. Ya udah, kebahagiaannya tergantung kapasitas kemampuannya. Ada yang buat dengan sabuknya, dijual di pasar ya dapat duit. Ada yang sampai batoknya, ada yang sampai isinya. Tergantung kita semua. Bapak mau yang mana? Apakah bangun masjid ini cukup, yang penting ada pondasi yang tiang, cukup buat sholat berjamaah, atau ada hiasannya, lampunya, AC-nya, kaligrafinya, catnya, semua ada menara, ada spekernya, itu lebih indah. Makanya pada yang kalifullah nafsan illa was'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang kecuali dia mampu. Ada orang ketika masjid ini dibangun, ada yang nyumbang semen 1 sak, kemampuannya Pak. Ada yang 50 sak, ada yang 5 sak, ada yang 1 sak, ada yang 1 sak pun tidak mampu, hanya bisa bawa 1 sak dari material ke sini bawa mana? Itu masih andil. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berakhlak Islam yang benar, akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup di dunia ini rapi. Kenapa hidup di dunia ini kelihatannya ribet banget? Karena manusia tidak ikut contoh Rasulullah sallallahu alaihi, karena manusia banyakkan ikutin hawa nafsunya dan ikutin jejak setan. Bapak Ibu mengikut Rasulullah apa mau ikutin hawa nafsu, jejak setan. Kalau kita ikut Rasulullah, kita dibawa ke surga. Kalau ikut jalan setan, kita dibawa ke neraka. Memang Allah sudah firmankan, wa nafsim wa ma sawwaha fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Memang Allah sudah kasih kita 2 potensi Bapak Ibu, potensi keburukan ya, dan potensi kebaikan, akhlakul karimah dan akhlak mazmumah. Kalau kita ingin bahagia, sukses itu qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mau mengikuti dari aspek kebaikannya, dan rugilah wa qad khaba man dassaha, rugilah orang yang menumbuh kembangkan aspek kejahatan. Bagaimana agar kita lebih senang dengan kebaikan, dengan akhlakul karimah, yang ngaji, baca Quran. Ketika Siti Aisyah ditanya, apa itu akhlak Nabi Muhammad? Karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kalau kita ingin berakhlak seperti akhlak Nabi Muhammad, baca dan pahami Al-Quran. Baca sejarah para nabi dan rasul yang ada dalam Al-Quran. Tuh, kalau kita membaca surah Yusuf, kita akan tahu akhlaknya Nabi Yusuf alaihi salam. Apa akhlak Nabi Yusuf Bapak Ibu? Dia nggak pernah dendam sama saudaranya, walaupun dibuang. Tuh Pak ya, Nabi Yusuf ya. Itu tujuan baca Al-Quran, tuh baca sejarah, biar akhlak Nabi kita transfer. Oh Yusuf ya, dibuang sama saudaranya di sumur. Apa tadi Yusuf? Untuk saya
Dibuang. Untung coba ya. Kalau nggak dibuang Pak, Nabi Yusuf nggak jadi raja. Karena dibuang, setelah dibuang ke sumur, ada apa? Pedagang kehausan ngambil air. Nabi Yusuf gerandulan ditimba. Pas diangkat berat amat air. Oh, anak kecil. Kata pedagang, kita dapat anak kecil. Wah, senang tuh pedagang. Dibawa Pak, ditaruh di gerobak, dibawa ke Mesir, ke pasar Mesir. Dijual laku Pak. Pedagang dapat duit dengan mendapatkan Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf jadi hamba sahaya. Kebetulan yang beli apa? Raja. Di kerajaan Pak Nabi Yusuf dipelihara oleh raja sampai dewasa ganteng. Sampai Siti Juleha demen nama Nabi Yusuf. Tuh Pak, untung dibawa ke semua jadi ke istana. Coba kalau dibuang ke istana nggak? Enggak. Itu baca Quran Pak. Kalau ngerti itu begitu, dapat pelajaran Pak Tabiru yang ulil absar. Ambil pelajaran dari cerita-cerita para nabi, para rasul. Bagaimana ketika membaca cerita Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim Pak dibakar. Amaradina Nabi. Apa anak Nabi Ibrahim? Tawakalnya tinggi, biarin gua dibakar. Api memang panas, tapi kalau Allah kehendaki dingin, jadi dingin. Makanya ketika dialunkan ke api, Nabi Ibrahim tawakalnya tinggi, baca doanya, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Langsung kata Allah, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin ente. Jadi dingin itu api terhadap Nabi Ibrahim dengan baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, aku hanya cukup Engkau saja Allah pelindungku. Walaupun aku dibakar dalam api itu makhluknya Allah. Jika Engkau kehendaki dingin api untukku, jadi dingin ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi dingin itu api. Doanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuh besok kalau ada kebakaran di rumah, tolong baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibu gak usah takut api pas dingin, masuk aja lah. Insya Allah kita menggosok. Padahal sama-sama hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal. Kenapa? Beda yang baca siapa? Nabi. Tanpa dos kita membaca. Jadi Pak, alat itu doa tergantung yang baca. Enggak bedanya ini sebuah pisau, sebuah pedang. Kalau pedang ini dikasih Pak Haji Helmi untuk nebang pohon kelapa, sejam tumbang tuh pohon. Tapi kalau pedangnya dikasih kepada seorang bayi, suruh nebang pohon kelapa, tumbang nggak? Alatnya sama, tapi kenapa pohon kelapa nggak tumbang? Siapa yang sama senjataku. Kalau saya megang itu bedil, nggak bakal kena tuh orang tembak. Tapi kalau polisi ya sudah ahli. Sama-sama kita dapat apa ya? Sama-sama kita dapat sama-sama kita dapat sarana dari Allah. Tapi tergantung siapa yang menggunakannya. Paham Bapak Ibu? Dan itu saja kajian pada pagi kita tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan para Ustaz Ahmad Hasan yang telah menyampaikan pelajaran-pelajarannya pada kita semua pada pagi hari ini. Banyak pelajaran yang kita terima yang tentunya semuanya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita langsung saja pada sesi tanya jawab, silakan. Satu. Ibu, ada Ibu?
Saya ingin menanyakan Pak tentang tamasya ini, bahwa hidup kita ini kan dipengaruhi oleh keturunan, pengalaman, lingkungan, pendidikan, keyakinan, agama, dan pengetahuan. Nah, itu yang membuat kita jadi berbeda, karena terutama pengetahuan itu yang bisa memperdalam kita memahami Al-Quran dengan metode. Apakah itu betul atau tidak? Itu aja Pak, untuk meyakinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus pertanyaannya. Ada lagi Pak? Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya ikut majelis taklim pagi ini. Kebetulan ada amanah dari sahabat saya. Alhamdulillah beliau sudah beberapa tahun, tapi beliau mau bertanya kepada saya yang masih muda ini, apakah saya sering ikut taklim? Saya bilang ya alhamdulillah saya ikut taklim. Sebetulnya tidak terlalu banyak yang dikemukakan kepada saya, terutama tentang kematian. Kematian ini kan kita nggak pernah tahu Pak, ini jatuh kepada siapa. Kebetulan dia punya sahabat yang ya dia pikir kan kita harus hablum minallah dan hablum minanas Pak. Kebetulan dia juga dekat dengan sahabatnya, dan kebetulan sahabat ini non muslim gitu Pak. Non muslim. Iya, tapi dia kan karena sahabat dia ikut berduka cita. Terus saya juga pernah mengalami hal kayak gitu, tapi saya mengucapkan innalillahi, terus saya dimarahi sama teman-teman saya, kenapa kamu mengucapkan innalillahi? Saya pikir innalillahi itu kan seperti Bapak bilang itu kan ucapan seperti kayak alhamdulillah gitu Pak. Karena kita kehilangan barang segala macam, kita juga mengucapkan innalillahi, karena kita juga nggak tahu kan barang itu bukan beragama gitu Pak. Jadi bagaimana menyikapi hal kayak gini gitu Pak? Karena banyak saya tanya ke teman-teman saya, mereka banyak kan bapak-bapak sudah menyalahkan, tidak boleh gitu. Karena ya kita menyambung silaturahmi dan semuanya ini kan makhluk Allah Pak. Jadi kembali kita kepada hablum minanas dan hablum minallah. Kita aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, cukup dulu ya Pak. Jadi bab yang pertama, memang ya, kan tadi kita sudah baca ya, wa nafsi wa ma saw, wa manusia itu Pak awalnya Pak netral, ya, tidak baik, tidak buruk awalnya ya, fitrah ya. Kita pun 10 mauludin yuladu ala fitrah, setiap bayi yang lahir itu netral. Nah, suci itu Pak putih, ya, belum ada aspek kebaikan, belum ada aspek keburuk, seperti kertas. Itu mau kita tulis apa di kertas. Nah, jadi betul yang membuat kita ini berubah berkembang menjadi baik ketika kita dikasih ilmu. Karena itulah kenapa Allah turunkan Al-Quran itu ilmu, jalan petunjuk. Ini baik, ini buruk. Hati kita itulah tempatnya Pak, turun Al-Quran untuk menerima kebaikan, menerima keburukan. Nah, kita dikasih kehendak pilihan, mau yang menerima yang baik, mau yang buruk. Makanya Allah qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang mau menerima kebenaran dan terus mengamalkannya, dan rugilah orang yang menerima keburukan dan membiarkan. Jadi benar ilmulah yang membuat faktor berubah seseorang. Keturunan ya ada sih, tapi tidak bisa dirubah. Lingkungan juga bisa. Jadi tapi yang paling pokok adalah ilmu. Makanya disinilah pentingnya orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya Al-Quran. Ya. Kedua, tadi diucapkan innalillahi terhadap orang non muslim. Nah, Al-Quran mengatakan idza asadatul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh enggak ketika kita melihat saudara kita non Islam meninggal, kita baca innalillahi, boleh enggak?
musibah, kematian musibah. Kemarin yang jatuh di layar air, ada nggak orang non-Islam? Ada. Itu jatuh dari pesawat musibah bukan? Pokoknya setiap musibah ucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kagak boleh mendoakan orang kafir. Oh inna lillahi mah itu membuat kita. Ya. Lah jangan ditambahin sama ini nggak bolehnya ya. Yang nggak bolehnya semoga husnul khotimah. Nggak bisa ya orang kafir nggak husnul khotimah, khusus khotimah. Jadi boleh-boleh saja ketika kita melihat saudara kita Islam saudara kafir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan untuk kita Pak, bukan buat dia. Kita melihat kucing meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi, mengingatkan kepada kita. Saudara kita non Islam meninggal, innalillahi wa inna ilaihi. Hanya kalau kita kembali kepada awalnya menuju surga, kalau dia kembali kepada awalnya menuju neraka. Gitu ya. Jadi inna ilaihi itu bisa ke surga, bisa ke neraka. Ya, Pak. Orang Islam indah banget tuh istilahnya. Ketika meninggal telah berpulang ke rahmat, tuh cakep pulang ke rahmat. Orang kafir pulang ke laknat. Nah, Uman kayaknya kasihan juga ya. Ketika taziah telah pulang ke laknat dulu, jangan kan? Dalam hati aja. Nah, tolong mohon maaf nih pada RT RW, kadang-kadang tuh bikin surat keterangan nikah ya. Pengantinnya asalnya non Muslim atau masuk Islam, bapaknya masih non Muslim. Nah, kan meninggal dia, jangan dibilang Sugito ALM, jangan. Udah aja Sugito meninggal. Karena kalau ALM itu doa almarhum, semoga Allah kasih rahmat. Dan ini saya pernah kasih tahu, tolong bapak ibu di kelurahan, kalau itu yang bapaknya Islam jangan bilang almarhum. Kita sudah latah kadang-kadang ya, langsung ALM, jangan. Udah aja meninggal atau mati. Jangan mampus saja. Kalau mampus kasar banget ya. Ini kelihatannya sepele Pak. Tidak boleh kita mendoakan orang-orang memohon hidayah boleh, tapi kalau mendoakan tidak boleh. Ya, demikian deh ya. Demikian yang saya mau ke Ciawi Bogor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kita, semoga Allah menambah kebaikan untuk beliau dan untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan bahwa nanti malam untuk peserta talaki diharapkan bisa hadir di masjid ini setelah habis sholat isya. Kemudian yang kedua, bahwa nanti pada tanggal 5 Februari ada libur nasional. Itu Masjid Istiqomah mengadakan seminar Tribun Nabawi. Ya. Bagi yang belum mendaftar, silakan mendaftar pada panitia atau melalui WA yang sudah di-share oleh panitia untuk nomor teleponnya. Itu saja yang dapat sampaikan. Dan pada taklim kita pada pagi hari ini sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa masmu? Ismail. Mutazawwij? Menikah? Lama. Insyaallah. Harus min ay jami'ah? Min Sulawesi. حفظ القرآن ثلاث جزء إن شاء الله بارك الله كن حافظا مخلصا